Sobat Podcast Super, kembali lagi di Podcast Super. Kembali lagi dengan saya Nerina Aulia sebagai host di Podcast Super pada siang hari ini yang akan menemani kalian pastinya sampai akhir podcast. Nah, di Podcast Super kali ini ada yang spesial loh. Ada yang tahu nggak ini yang spesial apa? Ya betul, narasumber kita ini sangat spesial sekali. Beliau itu adalah orang yang dikenal banyak orang dan juga penulis buku. Ada yang tahu siapa? Siswa-siswi SMK Negeri 1 Duren pasti udah kenal semua sih. Kalau ada yang nggak kenal, waduh parah sekali ya gitu. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut Bapak Dr. Andes Teguh Pramono MPD selaku Kepala Sekolah Baru SMK Negeri 1 Duren. Sukses. Silakan duduk Bapak. Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami sangat senang sekali dan tentunya berterima kasih kepada Bapak Teguh Pramono karena sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri podcast kita. Kami juga sangat bangga karena Bapak bisa membagi ilmu dan juga materi dan juga motivasi baru kepada kami semua. Nah, bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sukses selalu. Oh iya, kurang lebih Bapak sudah menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Duren ini 2 bulan ya? Ya. Kalau boleh tahu kesan pertama Bapak menjadi kepala sekolah SMK Negeri 1 Duren ini apa Pak? Ya senang lah, senang melihat semangatnya warga SMKN 1 Duren dan itu menginspirasi satu pemikiran, wow ini bisa di-push, bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan, bisa dioptimalkan sehingga sekolah ini mungkin sesuai dengan namanya bisa nomor 1. Luar biasa. Ya. Iya. Kalau boleh tahu saya dengar-dengar Bapak baru mengeluarkan buku baru yang berjudul Karma ya? Ya. Kalau boleh tahu motivasi Bapak mempublikasikan buku tersebut itu apa Pak? Ada 2 motivasi. Yang pertama, saya memang memiliki satu kebiasaan untuk merekam, untuk menuliskan sesuatu yang pernah saya lihat, saya dengar, saya pikirkan untuk diabadikan dalam bentuk tulisan. Karena tulisan itu ternyata lebih awet daripada usia manusia itu. Buktinya peninggalan itu kan juga berasal dari tulisan. Dan motivasi yang kedua, saya ingin menunjukkan kepada murid-murid saya, kawan-kawan saya, orang-orang di sekitar saya, bahwa sebenarnya menulis itu sangat-sangat gampang. Karena itu seperti orang bicara saja. Kecuali kalau mulutnya diplester itu. Kalau diplester kan nggak bisa bicara. Sama dengan kalau tangannya diborgol nggak bisa nulis. Itu. Pastinya kan ada harapan nih dari Bapak. Nah, harapan Bapak untuk kepada para pembaca buku Karma itu apa? Jadi kalau harapannya Karma itu kan sebenarnya saya memberikan satu model nilai-nilai kehidupan yang biasa dialami oleh anak-anak seusia ya SMP, ya SMA, SMK itu seusia itu, dan itu banyak nilai-nilai yang memang kita berikan di tulisan itu karena memang itu sumber-sumber idenya dari mereka, dari anak-anak seusia belasan lah, usia puberitas. Nah, dengan adanya buku itu kalau dibaca, dicermati, dikaji, dirasakan, dipikirkan, itu ada hal-hal pelajaran yang bisa dipetik. Paling tidak misalnya jadi siswa itu ya yang penting ikuti aturan saja. Ketika menjalin kisah muda-mudi pacaran, ya normal-normal saja, tidak usah berlebih-lebih, sehingga itu semua bisa mendorong apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Karena pacaran itu sebenarnya adalah satu forum diskusi dalam bentuk rasa dan pikiran. Nah, forum diskusi rasa itu kan sulit ya. Ya. Karena tidak dikatakan tapi mengerti. Itu sulit sekali. Jadi harapannya ada nilai-nilai yang bisa dijadikan pelajaran lah.
Itu. Baik. Kalau boleh tahu nih, bagaimana awal mula Bapak Teguh bisa diangkat menjadi kepala sekolah? Kalau melihat perjalanan sebenarnya biasa-biasa saja. Ya. Kalau menurut ukuran saya ketika jadi guru ya biasa-biasa saja. Jadi mahasiswa ya biasa-biasa saja. Tetapi memiliki hobi yang berbeda dengan kawan-kawan yang lain, yang berbeda dengan lingkungan sosial, dan sepertinya itu yang mendorong. Jadi ternyata apa yang kita lakukan sedikit berbeda dari orang pada umumnya, dan itu dianggap, dinilai memiliki nilai plus, dan itu ternyata adalah menjadi bagian dari skor yang mendorong. Kalau zaman sekarang mungkin disebut prestasi, memiliki kinerja bagus dan lain sebagainya, tetapi itu semua kalau saya jalankan dengan penuh rasa nikmat saja. Jadi ya kita ngikuti, kalau jadi guru yang menjalankan dengan baik, tetapi karena memiliki kebiasaan yang tidak sama, saya jadi guru harus tahu guru itu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, apa yang harus kita sumbangkan kepada lembaga, kepada siswa, itu kita lakukan dengan sepenuh jiwa raga. Salah satu hasilnya diantaranya ya bukan jabatan kepala sekolah ya, tetapi nilai-nilai yang bisa kita tuliskan itu. Kalau jabatan kepala sekolah itu kan karena kinerja itu tadi yang mendorong. Mungkin ada motivasi untuk anak muda sekarang, kalau Bapak gagal gitu, apa yang menjadi semangat Bapak untuk bekerja lebih keras lagi? Ya, bagi saya hidup ini kan garis ya. Jadi hidup ini bisa garis horizontal, bisa garis dengan sudut 30 derajat, bisa 40 derajat, bisa vertikal itu ya. Karena garis. Kemudian dalam hidup ini ada dua dikotomi ya bahasanya. Dikotomi itu ya ada utara, ada selatan, ada atas, ada bawah, dan itu pasti terjadi. Sehingga sejak awal saya mengatakan kegagalan itu jangan dimaknai hal yang negatif, karena itu pasti ada. Seperti misalnya begini, kita berada di utara, jangan dimaknai yang negatif, sama dengan selatan. Sehingga kegagalan itu ya sama dengan keberhasilan. Dengan bahasa lain ada yang menyebut kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Bagi saya kegagalan itu adalah satu segmen, satu kondisi di mana itu adalah gemblengan mental. Artinya kalau kita tidak pernah gagal, mental kita kan jadi mental tempe nanti. Enak terus, makan bakso keturutan terus, makan seafood keturutan terus. Itu ada hal yang di unsur diri kita jadi lemah nanti, jadi butuh gemblengan-gemblengan. Salah satu yang mengembleng kita itu adalah kegagalan. Ada juga yang menyebut kegagalan itu adalah satu perjalanan vertikal ke atas. Jadi kita mesti harus menaiki tangga 1 capek, tenaga habis, berhenti dulu. Tangga 2 tidak mampu, gagal, mengumpulkan energi lagi, belajar lagi, berusaha lagi sampai ke tangga yang paling atas, pucuk lah ya, sampai pucuk. Jadi prinsipnya gagal itu adalah satu media yang sengaja diciptakan dalam proses logika dikotomi itu agar kita tergembleng. Jadi jangan dimaknai positif, ya biasa saja lah kalau gagal. Karena berhasil kita ya biasa saja, sehingga tidak usah terlalu mendalam dipikir, diketuni, bahkan menyalahkan diri sendiri. Tidak usah, gitu. Sama satu lagi ya Pak, apakah selama 2 bulan ini Bapak menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Duren itu, apakah ada tantangan khusus waktu beradaptasi di sini gitu? Kalau tantangan tidak ada, karena saya di mana-mana berada punya satu prinsip, kalau bisa menyapa. Kalau sudah bisa menyapa, kalau bisa diajak ngobrol, diajak ya ngobrol untuk berakrab-akraban. Kalau
sudah bisa ngobrol, ya diajak kerjasama, diajak berpikir bersama, dialog, musyawarah. Jadi selama berpindah-pindah tempat, saya tidak merasa kesulitan dalam beradaptasi. Tetapi kalau yang saya kenal SMKN 1 Turen itu sekitar tahun 90-an, namanya kan SEMEA. Ya. Lah secara kebetulan muda saya sekian lama, sekian tahun kan berada di Turen. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit lah kalau beradaptasi, bahkan seperti rumah yang dulu pernah kita tinggal gitu, balik ke kampung halaman. Jadi tidak sulit. Jadi sudah terbiasa ya Pak. Tetapi dalam sisi konteks pengelolaan di SMK memang berbeda dengan SMA. Saya selama ini kan dari SMA ke SMA, terus kemudian ini ke SMK. Tetapi itu tidak menghambat apapun, karena ada satu pikiran, bahkan itu disampaikan, diimbau oleh Menteri kita Bapak Nadiem Makarim, di SMK itu studi lanjut oke, bekerja oke, jadi juragan, jadi wirausaha juga oke. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya yang pernah kita sampaikan, kita tidak cukup memiliki kompetensi, keahlian, tidak cukup. Harus dibungkus, dikemas, di packaging dengan yang namanya attitude, perilaku. Dan yang kedua juga soft skill. Soft skill itu misalnya kejujuran, komitmen, keberanian, terus kerja keras, jiwa kerja keras, tidak gampang putus asa. Tetapi attitude, sikap kita ke sosial, ke atasan, ke bawahan, ke hubungan horizontal, itu harus dibangun dengan nilai-nilai yang baik, yang salah satunya bisa dibaca di buku Karma itu. Dan itulah sebenarnya SMA dan SMK sama saja, hanya orientasinya memang berbeda. Sebagian besar SMK itu bekerja, berwirausaha, tetapi kalau SMA itu studi lanjut. Tetapi tidak usah berkecil hati, SMK memiliki kesempatan yang sama, terserah mana yang dikehendaki. Tetapi ini dua ini adalah pusaka yang luar biasa, sehingga ketika kompetensi sudah tidak bisa diandalkan, dua ini yang bisa diandalkan, gitu ya. Jadi misalnya kerja di satu tempat, ini tidak sama dengan kompetensiku, tetapi kalau punya pusaka dua ini, bisa melompat kemanapun, bisa dimanapun. Itu penting sekali, gitu ya. Sukses ya nanti ya. Apa juga kepengen bekerja nanti, bekerja apa pengusaha? Apa juragan? Ya mau jadi juragan. Wah, amin amin, sukses selalu, sukses selalu ya. Kalau boleh tahu, apakah ada inovasi atau perubahan tertentu yang ingin Bapak terapkan di SMK Negeri 1 Turen? Saya sejak awal sudah mengatakan kalau bisa, iya, lulus tapi tidak usah bingung mencari, tetapi lulus kalau bisa dicari, gitu. Nah itu caranya bagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Itu yang kepengen, paradigma yang kepengen kita bongkar, kita ubah, bahwa kita memiliki keterampilan, keahlian, tetapi juga memiliki nalar kritis, berpikir kreatif, memiliki daya imajinasi tinggi. Sehingga SMK itu bukan sekedar kompetensi keahlian, tetapi juga memiliki daya yang sedang dibutuhkan masa-masa sekarang. Yang dibutuhkan masa sekarang itu apa? Ya berpikir kritis. Kritis itu bagaimana supaya kita tidak mudah terombang-ambing. Misalnya salah satu contoh, lihat di YouTube diikuti, ada berita apa diikuti tanpa menggunakan logika. Nah ini, waduh, merugikan nanti. Itu yang bisa. Nah ini paradigma ini sedang kita bangun melalui kajian-kajian data-data yang ada di sekolah. Saya yakin SMKN 1 Turen bisa, wah, tidak cukup seperti sekarang. Tidak cukup, kalau bisa
melompat pagar, melakukan ekspansi. Itu luar biasa lah gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Dan nanti kamu yang menikmati. Ya. Dengan banyak perubahan di dunia saat ini, bagaimana Bapak melihat peran sekolah dalam membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan? Sebenarnya kalau secara keahlian khusus itu kan ada kurikulum ya. Ya. Tetapi saya selalu mengatakan ke teman-teman, kurikulum itu hanya satu rangkaian yang distandarkan menurut satu logika customer, menurut satu logika kebutuhan. Tetapi zaman sekarang itu kan disebut istilahnya ahli ekonomi itu zaman disruption. Zaman disruption ini sekitar tahun 2000-an sudah didefinisikan oleh Pak Teguh, itu adalah suatu zaman yang penuh kemungkinan. Jadi misalnya minggu depan yang sekarang kita tekuni, kita pelajari, tiba-tiba tidak ada, berganti berbeda. Bulan depan tiba-tiba berbeda. Salah satu contoh seperti ini, HP ini misalnya usia 3 tahun kita merasa jadul, dan itulah kemungkinan-kemungkinan. Misalnya bisa saja nanti sekolah itu dengan perkembangan teknologi informasi itu bisa dijalankan secara blended. Jadi ada sebagian yang belajar terjadi respondensi dengan menggunakan ini melalui Zoom meeting atau melalui webinar, sebagian bisa langsung bisa saja terjadi seperti itu. Bahkan bisa saja di ruang-ruang ini, ruang-ruang yang begitu banyak ini tidak terlalu dibutuhkan. Salah satu contoh misalnya begini, buku yang model cetak yang ini kan sudah mulai berkurang. Nah, mengapa sudah mulai berkurang? Banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bahan dasar buku dari kayu, dari apa sudah habis, hutannya sudah ditebangi. Maka ada ide-ide pemikiran gimana supaya tidak pakai kertas. Muncullah seperti ini. Tapi ahli ekonomi berpikir lebih murah mana kertas sama ini. Kalau untuk membaca di sini kan dibutuhkan kuota. Ya. Kalau ini ditaruh bertahun-tahun tidak membutuhkan kuota. Lebih ekonomis mana? Ada ide-ide seperti itu. Di sini bisa hilang. Di sini kalau tidak diambil kawan atau disembunyikan kawan kan tidak hilang. Lah, ada plus minusnya. Tetapi dalam sisi pemikiran yang lain, ini memang banyak memakan ruang ya. Ya. Kalau ini misalnya kita punya 1000 ginian kan ruangnya banyak. Kalau ini banyak memakan uang kan sama saja ya. Ini makan ruang, ini makan uang kan, itu sama saja. Bahkan ini 3 tahun terakhir harus ganti dan itu makan uang yang lain. Nah, ini ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi satu era yang terjadi itu adanya mekanisme perubahan yang begitu cepat. Begitu cepat sekali perubahan itu. Dan itu berpengaruh kepada profesi. Saya khawatir apa yang ditekuni kompetensi keahlian yang sekarang tiba-tiba setelah 3 tahun, 4 tahun ke depan di pasar tidak digunakan. Sehingga muncullah istilah adanya moratorium prodi. Itu karena di pasar tidak terlalu dibutuhkan. Atau tenaga yang membidangi itu tidak terlalu dibutuhkan. Maka tadi sudah saya sampaikan, agar kita bisa melompat kemana-mana, 2 ini harus dimiliki oleh seorang siswa, seorang calon tenaga kerja. 2 ini. Karena 5 tahun ke depan jurusan apa? Perkantoran. Nah, 5 tahun ke depan jangan-jangan kantor itu sudah tidak ada. Sama dengan nasibnya gudang. Orang-orang yang bisnis di bidang pergudangan sudah tidak ada gudang. Lah tim
Atau orang yang ahli jurusan pergudangan terus kerja di mana? Lah ini kuncinya. Pusakanya dua. Ya, apa kepengen bekerja di kantor nanti? Ya pengennya seperti kantornya itu, di mana nanti? Seperti ruang ini apa di bawah pohon apa di mana? Bisa jadi nanti tidak ada kantor-kantor yang konvensional seperti ini karena perubahan. Kantornya di rumahnya masing-masing, di dalam kamar dengan alat teknologi. Jadi tidak bekerja di kantor tetapi di kamar bahasanya. Kok nggak ada jurusan perkamaran? Ya itulah ya ide-ide. Ya. Terus apa strategi Bapak untuk mendorong semangat belajar siswa-siswi SMK Negeri 1 Duren? Soalnya kan pastinya ada juga yang lulusan COVID kemarin terus jadinya malas gitu. Iya, ya memang tidak segampang yang kita pikirkan ketika kita dalam kurun waktu tertentu sudah terbiasa leyean, tiduran, begini sehingga yang muncul istilah generasi rebahan, generasi merunduk, terus generasi yang sensitif. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mengajak semua stakeholder, Bapak Ibu guru, orang tua untuk bersama-sama mengubah kebiasaan yang hampir 3 tahun ya kemarin ya. COVID itu hampir 3 tahun yang menciptakan generasi rebahan, generasi apa ya bahasane sampai males ya. Iya. Karena memang 3 tahun dilelau-lelau sama HP sama ini itu tidak mudah. Kita butuh kerjasama dan dukungan semua pihak. Di samping ada kegiatan-kegiatan yang diarahkan supaya itu cepat bangkit situasi itu. Banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya salah satu kalau di SMK ini mendatangkan motivator, guru tamu, diajak kunjungan industri, didekatkan dengan dunia kerja, itu juga salah satu cara. Mungkin ada lomba, ada gelar P5, ada peringatan-peringatan tertentu yang itu sengaja dibuat, didesain agar bangkit sehingga semangat belajar, tantangan-tantangan, motivasi itu semakin meningkat dan itu yang mendorong untuk belajar lebih giat gitu. Baik. Ini ada salah satu pertanyaan ya. Pak. Ini angel pertanyaan tidak boleh loh sulit. Tidak rumit ini Pak. Ini mengarah ke masalah anak remaja pada saat ini. Solusi Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengatasi siswa yang mengalami overthinking atau bisa disebut mental down yang menyebabkan menurunnya konsentrasi belajar siswa itu bagaimana? Sebenarnya banyak cara ya, banyak cara yang bisa dilakukan. Dan itu sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru, sering dilakukan oleh Ibu Bapak guru BK. Itu memang banyak faktor yang menimbulkan seorang siswa itu gampang down, kemudian terlalu over ini. Itu dalam ilmu psikologi namanya up, gitu ya. Jadi kalau ambang normal itu standar seperti ini, itu bisa di atas, bisa di bawah. Itu namanya abnormal. Jadi abnormal itu jangan ditafsiri negatif ya. Karena memiliki IQ terlalu tinggi itu ya tidak normal. Tetapi di bawah juga tidak normal karena ada standar IQ. Sekarang kalau overthinking bagaimana? Berpikir yang berlebihan karena apa ya, pengaruh gadget, pengaruh sering menonton di YouTube, di Instagram, game dan lain sebagainya, dan itu tidak bisa kita hadang, tidak bisa kita pungkiri, pasti ada karena itu berada di ujung jari. Apa jari ini ketok? Nggak mungkin. Nah, maka sebenarnya banyak hal ya diberi pengertian, diberi model-model, contoh-contoh yang misalnya kalau melakukan seperti ini akibatnya seperti ini, pikirannya dirasionalkan gitu. Tetapi sekali lagi tidak mudah. Pak Teguh sering berdiskusi dengan kawan-kawan psikiatri,
psikolog, dan itu memang mereka ahlinya dalam konteks itu. Salah satu kasus yang pernah ditangani itu adalah transgender. Tahu transgender ya? Ya, tahu. Transgender itu di Korea, di Thailand. Wow, luar biasa. Tetapi di kita itu masih belum berterima masyarakat kita karena ada nilai-nilai yang berbeda. Itu ternyata juga sulit. Sudah diruqyah, didatangkan macam-macam, datangkan psikolog, macam-macam itu ya. Itu memang membutuhkan waktu yang agak butuh kesabaran lah. Jadi dia kepinginnya itu di jiwanya itu jenis kelamin tertentu, tetapi sosoknya adalah jenis kelamin tertentu, dan dia mengingkari performan atau sosok jenis kelamin tertentu untuk berpindah. Nah, ini jadi satu problem juga di tingkat remaja ya, di tingkat remaja. Tetapi kalau itu hidup di Korea atau hidup di Thailand mungkin sangat gampang untuk dilakukan itu karena di sana mungkin dilegalkan ya. Kalau di kita kan masih terjadi perdebatan-perdebatan. Itu bisa dengan cara siswa itu atau remaja itu didekatkan dengan apa ustadz, apa kiai, atau psikolog, atau psikiatri yang setiap saat bisa diajak berdiskusi, berkeluh kesah, gitu. Itu bisa, salah satunya bisa situ. Terus kalau yang terkait dengan donnya, siswa don, itu kan hubungannya dengan mental. Memang era sekarang, era zaman sekarang itu ada yang disebut era generasi Z, generasi strawberry. Tahu strawberry ya? Kurang tahu saya, Pak. Strawberry? Kurang tahu. Saya tahunya itu yang generasi sandwich itu. Nah, jadi strawberry itu kan satu buah sing enak itu loh ya. Iya. Logikanya begitu. Warnanya merah itu ya. Tapi itu gampang apa ya, luka. Gampang mungkin busuk, gampang tidak awet lah, tidak seperti timun, tidak seperti nanas, tidak seperti durian, tidak seperti jambu, tidak seperti mangga. Itu sangat mudah. Sehingga generasi sekarang yang tadi kita sampaikan memang gampang down mentalnya, dan itu bisa diubah kalau banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti yang penuh tantangan, penuh dengan perjuangan. Kalau kamu suka apa, yang suka tantangan, perjuangan, apa, ikut kegiatan apa? Saya waktu di sekolah ini belum ikut kegiatan apa-apa, Nah, Pak. ikut ekstra itu bagus. Salah satu cara untuk meningkatkan supaya kita tidak lembek. Jadi overthinking, terus gampang down itu sebenarnya kan lembeknya apa ya, mental. Terus kalau banyak ikut kegiatan yang menantang, kegiatan yang penuh perjuangan, itu pada akhirnya akan hilang. Karena di situ di samping melatih kecerdasan mengatasi masalah, problem solving, dia juga ada satu apa istilahnya, step by step. Misalnya begini, sekali berhasil puas, sekali berhasil puas, sekali tidak berhasil ada kepenasaran, yuk caranya berhasil. 2 kali tidak berhasil, muncul penasaran yang lebih, dan itu yang melatih mental kita. Yang tadi kita sampaikan, berhasil dan tidak berhasil itu kan seperti garis saja. Makanya penemu lampu ya, lampu itu yang namanya Einstein itu ya. Einstein itu melakukan eksperimen, melakukan percobaan itu beratus-ratus kali sampai bisa menemukan satu nyalanya lampu. Itu menunjukkan, memberikan pelajaran pada kita, jangan gampang menyerah, jangan gampang down. Terus kalau berhasil tidak usah terlalu over, biasa saja ditunjukkan, dipresentasikan, syukur-syukur kalau bisa dimanfaatkan. Jadi bangga itu ya tidak
boleh terlalu berlebih, sedih juga tidak usah terlalu berlebihan. Itu yang bisa dilatihkan. Gitu. Ya. Pertanyaan terakhir ya Bapak, harapan terbesar Bapak untuk masa depan SMK Negeri 1 Turen apa? Saya kepengen SMK Negeri 1 Turen tidak cukup seperti ini. Saya kepengen misalnya besok ada ulang tahun itu ya. Iya. Ulang tahun itu kan hanya show, rasa senang, rasa puas, rasa gembira, meluapkan ekspresi gembira. Ketika itu bisa dikemas menjadi satu entertain bisnis. Nah, beberapa sekolah yang pada lewati acara-acara begitu dikemas bersama EO dijadikan satu bisnis. Dan itu yang cocok adalah di SMK. Jadi ada tim yang memang dikemas menjadi satu ajang berlatih komunikasi dengan orang lain, berlatih golek bati bahasanya. Kalau kita mengeluarkan 10 gimana dapat 15 dan lain sebagainya. Itu dijadikan satu ajang pembelajaran. Bisa gandeng EO tertentu agar ilmunya bisa menular, sehingga nanti ada event-event kecil ulang tahun kamu bisa jadi EO. Ada agak besar tetangga sunatan bisa jadi EO, tetangganya lamaran bisa jadi EO, dan itu ajang-ajang bisnis. Terus saya juga membayangkan SMK ini punya titik keramaian di belakang itu ya. Nah, titik keramaian itu bisa dikemas, bisa diatur menjadi tempat nongkrong, tempat bisnis, tempat diskusi, tempat belajar dengan view-view yang bagus. Kalau di depan sini kan bising dengan kendaraan, mobil dan kendaraan. Nah, idenya sekarang kan back to nature, back to village, kembali ke desa. Di pinggir sungai situ bisa untuk latihan apa, bisa untuk belajar apa. Dan saya juga kepingin SMKN 1 Turen itu pandai melakukan ekspansi dalam konteks memanfaatkan bukan yang ada di dalam pagar, tetapi yang di luar pagar. Itu adalah semua menjadi media, walaupun tidak ikut memiliki gitu. Tetapi itu menjadi media kita dalam belajar sesuai dengan keahlian, kompetensi keahlian yang dipelajari di sekolah. Kamu misalnya jurusan perkantoran, ya boleh saja bikin kantor-kantoran di kamarnya sana atau di rumah kosnya atau di rumahnya sendiri, disetting pakai kursi yang kayak kursi apa itu, kursi direktur gitu. Adik-adiknya, tetangganya, ayo dulu ya, ini kan gaya supaya nanti terbiasa. Tetapi ingat, kantor yang kalian atau kamu bayangkan sekarang bisa jadi 10 tahun ke depan itu berubah. Tidak seperti itu kantornya. Yang kantor yang diimit ini, karena perkembangan teknologi bisa jadi kantornya adalah di trotoar. Ini bisa terjadi. Nah, itu hal-hal yang kita harapkan sehingga nanti SMKN 1 Turen menjadi sekolah yang benar-benar unggul. Amin. Berkualitas. Amin. Seluruh warganya memiliki akhlak karakter yang baik, bagus, dan bagi yang masuk ke dunia kerja terus wirausaha itu bukan mencari tetapi kalau bisa dicari, dan yang melanjutkan mungkin ada itu juga bisa melanjutkan dengan baik dan kedepannya juga bisa terjun ke dunia kerja yang sangat dibutuhkan gitu. Sukses selalu. Amin, SMKN 1 Turen. Luar biasa.
Terima kasih Bapak untuk motivasinya untuk ilmu barunya. Sama-sama, sukses. Jadi untuk sobat podcast, jadi kita itu nggak boleh kalau gagal itu merasa down itu nggak boleh. Jadi harus bisa kerja keras untuk mencapai impian. Betul, gitu. Ya sudah, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih karena telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Oke.